Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Ya, habis sahur langsung kita garap servisan HP ini, guys. Jadi di sini saya sudah ada HP Xiaomi Redmi Note 9 yang kali ini akan saya perbaiki. Jadi kasusnya itu menurut keterangan si pemilik HP-nya ini, katanya HP tiba-tiba mati kalau dalam posisi baterai 70%. Tapi kalau baterai 100% itu dipakai nonton YouTube, WA juga lancar ya. Namun setelah 70% baterainya HP langsung mati. Nah, seperti itu menurut keterangan si pemilik HP-nya, guys. Nah, setelah saya coba ini hidupkan, ternyata handphonenya hanya ngerestart di tulisan Redmi, tidak bisa masuk ke menu. Nah, ini saya coba langsung hubungkan ke pengecasan, dan di sini sudah ada tulisan MIUI ya, MIUI. Coba kita tunggu. Nah, ini bisa masuk ke menu sambil kita colokan ke pengecasan ya. Oh, ini ada kunci kunci layar, saya tidak tahu pinnya. Di sini bisa kalian lihat baterai 80% ya. Nah, ini casannya saya cabut, belum ngerestart ya. Kita coba restart ulang handphonenya, apakah kuat ke menu tanpa kita colokan ke pengecasan. Ini tadi bisa kalian lihat ya, kondisi baterai masih banyak 80%. Oh iya, ternyata kalau nggak kita bantu dengan casan itu nggak bisa masuk ke menu ya, cuman restart di logo Redmi doang, guys. Oke, langsung saja kita bongkar backdoor belakangnya ya. Oh, saya lupa, ini slot SIM tray-nya belum saya cabut. Kita keluarkan dulu slot SIM tray-nya untuk melepaskan backdoor belakangnya ya. Nah, ini untuk melepaskan backdoornya cukup mudah pada seri Redmi Note 9. Nah, ini agak keras di bagian kamera dan fingerprint. Di sini ada double tipnya ya, ada lemnya, guys. Nah, itu ada lemnya ya. Oke, di sini masih keadaan ngerestart logo ya, restart logo Redmi. Kita coba tunggu sebentar. Ya, masih sama ya, mati, hidup lagi logo Redmi. Oke, langsung saja kita buku back cover penutup mesinnya. Bisa kalian lihat ini masih tersegel ya, belum pernah servisan. Jadi baru kali ini di servis nih, baru kali ini saya bongkar HP-nya ya. Kita lepaskan semua baut-baut penutup mesin mesinnya ya. Oke, seperti ini tampak mesinnya. Nah, untuk HP yang ngerestart itu bisa terjadi pada tombol power yang short ya. Cuman kalau tombol power yang short ngerestart itu tanpa kita colokan ke pengecasan, HP gak bakalan bisa masuk ke menu. Artinya tetap kita tetap ngerestart meskipun kita colokan ke pengecasan ya kalau tombol powernya short. Namun yang ini kan tadi bisa kalian lihat dicolokan ke pengecasan itu handphone bisa masuk ke menu, namun setelah kita cabut casannya dia langsung restart lagi seperti itu. Oke, langsung saja kita fokus pada baterainya dulu ya, yang paling mudah itu, guys. Kita fokus pada bagian baterainya dulu. Nah, di sini untuk fleksibel LCD dan fleksibel mesin bagian bawah itu ada di atas baterainya ya. Nah, untuk melepaskan baterai, jadi ini enggak ngeri fleksibelnya keseset karena fleksibelnya ada di atas baterai, guys. Jadi di bagian bawah baterai itu tidak ada fleksibel, hanya ada lem baterainya. Ini sangat keras. Saya coba bantu dengan cairan itu ya, cairan yang buat membersihkan LCD dan juga mesin PCB nya, jadi supaya lentur
lem yang ada di bagian bawah baterainya ini. Nah, kita semprotkan ke bagian sela-sela sini guys. Ini saya menggunakan bekas lapisan tempered glass, dibantu dengan alat pencungkil. Ini namun harus hati-hati ya untuk melepaskan baterainya itu. Kita semprotkan lagi cairannya, lalu kita seset dengan mika tipis ini bekas lapisan tempered glass. Nah, ini lem baterainya yang ori seperti ini sangat keras banget ya, lengket banget guys. Jadi kita harus membutuhkan bantuan. Nah, setelah baterainya terlepas, kita bongkar bagian sininya guys, bagian papan protektornya ya. Nah, kita menuju ke sini nih seperti biasa di bagian fuse-nya. Di sini ada tulisan LK-nya ya, atau huruf Q. Namun ini tulisan huruf LK. Ini kita jumper dari kaki kiri ke kaki kanan. Kita jumper dengan kawat jumperan ya. Nah, di sini saya beri plug dulu. Jadi ini tidak perlu kita lepas ya untuk fuse baterainya. Langsung kita jumper aja di atas fuse-nya guys. Dan ini saya jamin kalau bisa pasti awet ya, karena saya sering melakukan trik seperti ini guys. Nah, ini untuk kawat jumperannya seperti biasa yang saya gunakan. Kemudian kita solderkan di bagian fuse baterainya di kaki sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nah, biasanya untuk handphone yang restar mau tipe apapun itu ya, mau Oppo, Vivo, Xiaomi, yang restar tapi baterainya masih ori, bisa kalian coba dulu akalin dengan cara seperti ini. Atau kalau baterainya lokal ya kalian ganti saja dengan baterai yang baru guys ya. Nah, ini sudah saya jumper, langsung saja kita rapihkan lagi. Nah, jadi ini belum saya utak-atik ke bagian software dan ke bagian mesinnya ya. Jadi saya fokus ke baterainya dulu guys. Kita beri double tip di bagian bawah baterai untuk merekatkan baterai ke frame-nya supaya tidak lepas ya. Nah, ini saya menggunakan double tip seperti ini, double tip kertas. Oke, kita pasangkan lagi fleksibel LCD dan fleksibel mainboard bagian bawah. Kemudian kita pasangkan lagi konektor baterainya. Oke, langsung kita coba, kita lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini bisa langsung masuk ke menu setelah kita jumper fuse baterainya? Oke, kita tunggu dulu ya. Ini loadingnya memang cukup lama Xiaomi. Nah, di sini sudah ada tulisan MIUI. Kalau tadi sebelum di jumper baterainya itu kan dia muncul tulisan Redmi, kemudian mati, dan muncul lagi tulisan Redmi seperti itu terus. Nah, sekarang alhamdulillah langsung bisa masuk ke menu dan kondisi baterai 70 lebih ya. Mantap. Oke, semoga ini menjadikan keberkahan di bulan suci Ramadan ya guys. Ini tanpa kita bantu dengan pengecasan. Kita coba restart. Apakah ini setelah di restart akan ngerestart logo lagi ataukah bisa masuk ke menu? Oke, kita tunggu ya.
Kalau tadi kan di restart seperti ini langsung nge-restart lagi. Nah sekarang bisa seperti ini ya, langsung ada tulisan MIUI, artinya handphone sekarang sudah normal. Mantap jiwa, mempesona. Jadi penyakitnya itu dari fuse baterainya guys. Oke, mantul ya, baterai 73%. Dan ini saya jamin pasti awet karena saya sering melakukan trik seperti ini. Jadi untuk fuse-nya gak perlu dilepas ya, langsung dijemperkan saja guys. Oke, sekarang kita pasangkan lagi fingerprintnya, kemudian kita rapihkan lagi untuk tutup mesin bagian atas. Ini kita pasangkan kembali. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua guys. Di sini bukan bermaksud saya untuk menggurui ya guys, kita sama-sama belajar. Ya, semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua termasuk para subscriber Teknisi Sukabumi selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan kelancaran untuk segala usahanya. Ya, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.